Pada video kali ini, saya akan membahas tentang pengenalan dasar HTML kepada sobat semua. Pada bagian ini, kita masih belum memasuki tahap coding. Nah, langsung saja masuk ke pembahasan utama kita, yaitu pengenalan HTML. HTML atau singkatan dari Hypertext Markup Language adalah bahasa markup dan bukan bahasa pemrograman. Seperti yang kita tahu, bahwa bahasa pemrograman memiliki variabel, function, dan struktur kontrol seperti pengkondisian, pengulangan, dan sebagainya. HTML disebut sebagai markup language atau bahasa markup dikarenakan di dalamnya terdapat serangkaian markup yang nantinya markup tersebut akan kita sebut dengan tag yang fungsinya untuk memberi tahu kepada browser bagaimana sebuah konten akan ditampilkan. Misalnya, nanti kita akan menampilkan sebuah teks. Nah, teks tersebut harus kita kasih tahu dulu menggunakan sebuah tag atau markup apakah teks tersebut merupakan judul halaman, judul artikel, paragraf, ataupun sebuah link. Nah, itu perbedaan antara markup language dengan programming language. HTML ditemukan oleh Tim Berners-Lee. Nah, gara-gara bapak ini, kita sekarang dapat mengakses web dengan mudah. Selain menemukan HTML, beliau juga menemukan beberapa hal seperti HTTP, HTML, www, web browser, web server, web page. Nah, selain itu, dia juga menjadi direktur dari sebuah organisasi yaitu W3C atau World Wide Web Consortium. Nah, World Wide Web Consortium ini adalah organisasi yang menentukan standarisasi segala sesuatu yang ada di web. Apa kegiatan utama W3C? W3C ini kegiatan utamanya adalah untuk mengembangkan protokol dan panduan yang akan memastikan perkembangan web jangka panjang. Lalu, di mana W3C ini bertempat? Seperti yang mereka katakan pada web mereka tidak memiliki markas utama. Jadi, mereka adalah gabungan dari beberapa institusi seperti MIT yang berada di Amerika, Jepang, Cina, dan Prancis. Selain itu, W3C juga memiliki beberapa standarisasi. Nah, beberapa standarisasi W3C adalah desain web dan aplikasinya, perangkat-perangkat web, arsitektur web, semantik web, teknologi XML, pelayanan web, browser, dan alat-alat authoring. Nah, di sini nanti saya akan membahas pada bagian pertama yaitu desain web dan aplikasinya, di mana di dalamnya ada HTML, CSS, dan lain-lain. W3C juga mengurusi salah satunya HTML dan CSS. Jika ada tag-tag baru atau tag-tag lama yang hilang, nah itu semua karena W3C. Lalu, mereka akan mengimplementasikan aturan baru tersebut kepada web browser. Nah, salah satu hal yang harus kalian lakukan adalah selalu mengupdate web browser agar dapat mengimplementasikan teknologi baru yang telah mereka keluarkan. Tiap-tiap web browser dipegang oleh developer yang berbeda, maka karakteristik dari web browser tersebut juga akan berbeda. Nah, ini akan berpengaruh juga pada pengimplementasian teknologi baru yang telah dikeluarkan, meskipun perbedaannya tidak jauh berbeda. Nah, berikut ini adalah website dari W3C Consortium. World Wide Web Consortium bisa kalian akses melalui www.w3.org. Nah, di sini kalian bisa melihat standarisasi dari W3C. Sebentar, kita lihat dulu. Nah, di sini ada beberapa standarisasi yang bisa kalian lihat seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Di sini kalian bisa melihat lebih jelasnya. Dan ada tentang W3C, about W3C ini. Nah, kalian bisa membaca-baca lebih lengkapnya di website ini untuk bisa lebih mengetahui
tentang W3C. Nah, selanjutnya jika kalian ingin mengetahui tentang perkembangan web dari tahun ke tahun, kalian bisa mencoba website evolutionoftheweb.com. Nah, di situ kalian bisa melihat perkembangan web dan juga tampilan UI yang menarik dan penjelasan-penjelasan yang cukup lengkap di situ. Nah, kita coba untuk membuka webnya. Nah, ini adalah tampilan dari website evolutionoftheweb.com. Nah, di sini kita pilih saja bahasa Indonesia. Nah, website ini untungnya mendukung bahasa Indonesia ya. Nah, lalu kita klik jelajahi. Nah, ini adalah tampilan websitenya. Sangat menarik. Nah, di sini banyak sekali perkembangan yang bisa kita pelajari dari website ini. Nah, kita ganti saja menjadi mode malam. Nah, di sini dari HTML1 kalian bisa mempelajari perkembangannya dan ada tulisan selengkapnya ini. Nah, kita akan diarahkan ke Wikipedia untuk penjelasan lebih detail mengenai HTML. Nah, kita kembali lagi ke webnya. Nah, di sini kalian bisa menjelajahi perkembangan dari web browser, dari HTML, CSS, dan perkembangan-perkembangan yang ada di dunia website. Nah, kalian bisa mempelajarinya sendiri, bisa membuka website ini sendiri ya.